Iya, sebentar. Oke. Ya, ya jadi ini mesti pakai biar masuk ya. Jadi kan kuliah ini kan ada yang jadwalnya bentrok ya, yang pertama yang mengulang. Jadi ini kuliahnya menggunakan Zoom, nanti yang mengulang dia bisa eh, apa namanya me- melihat ataupun melihat rekamannya ya, sebentar. Saya belum konekkan ininya suaranya. Stop screen dulu, sebentar. Oke, saya share screen lagi. Oke ya. Eh, jadi di minggu kemarin kan kalian sudah buat kelompok ya, dan sudah eh, punya rencana topik kan. Oke, kamu kelompok berapa ini? Tiga. Topiknya apa? Geowisata. Eh, kelompok berapa? Enam. Topiknya mitigasi. Nah ini harus ada yang sesuai dengan bapak-bapak situ. Kelompok berapa kamu? Oh sama ini. Sembilan apa? Banjir. Terus 10. Longsor. Empat apa? Groundwater monitoring. Apa? Aquifer. Yang mau itu ya yang pakai sayatan. Ah, dia sama Pak Alfat nanyanya ya. Ini sayatan. Terus ini apa? Banjir. Terus hidrogeologi air tanah. Air tanah. Pakai stratigrafi nggak ya? 11. Geopark. Oke. Ini tadi, ini udah. Jadi kok cuma berapa aja? Satu nggak ada kan ya? Oh, jadi kelompok satu ya? Apa tadi? Geowisata. Oke. Berarti nanti di konservasi nyambungnya. Dua? Dua? Dewa Tering. Dewa Tering. Dewa Tering ditambang kan? Ah, Dewa Tering tambang. Tiga? Geowisata. Empat? Empat, empat? Empat mana? Oh iya, apa? Hidrogeologi. Lima? Tadi aquifer. Petrografinya kan? Enam? Enam. Tadi. Longsor. Tujuh? Geomorfologi. Geomorfologi berarti Bu Nani. Delapan? Hidrogeologi. Sembilan? Mitigasi 10. Longsor 11.
Geopark 12, banjir 12 ya. Ya, terus yang ulang kemana ya? Belum ada yang datang. Ya, nggak apa-apa lah, biar nanti lihat. Oke, jadi eh, sekarang ya kita melanjutkan. Ini udah download belum materinya? Oke, sudah download ya. Oke, kalian sudah download. Dan sekarang kita akan eh, mendiskusikan beberapa tahapannya. Nanti saya perlihatkan ya beberapa tahapannya. Tapi kan udah dijelaskan di minggu lalu bahwa capstone itu adalah untuk project planning ya. Jadi kalau lihat kalian kemarin itu ada yang kurang sesuai ya. Jadi bukan misalnya tugasnya eh, Tomo ya. Tomo menentukan lokasi itu bukan tugas perorangan, itu memang kalian menentukan lokasi udah satu kelompok ya. Tapi ketika kalian sudah tahu kelompoknya itu, masalahnya itu apa saja yang mesti dilakukan. Itu akan kita detilkan satu persatu ya. Nah, yang kedua ya, problemnya ya. Kamu misalkan geowisata. Apa masalahnya di geowisata yang ingin mau kamu lakukan? Apa kira-kira? Banjir itu udah masalah. Semua orang udah tahu banjir itu masalah. Tapi masalah dari banjir apa yang akan kamu angkat? Hah? Mitigasinya kan juga cukup banyak ya. Oke, oke. Ya kira-kira. Jadi sekarang kita mendiskusikan uh, di poin yang kedua lebih detail lagi, ya, lebih detail lagi, ya, yang kamu diskusikan, ya. Jadi kita bicara mengenai project definition. Masalahnya itu kamu harus turunkan, ya, secara lebih rinci. Jadi bukan banjir. Kenapa? Karena sering banjir, ya. Kenapa sering banjir? Karena musim hujan, ya kan? Terus kenapa musim hujan gitu kan? Karena takdir Allah. Udah selesai. Karena kalau sudah bicara takdir, ya hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Bukan, tapi pertanyaannya disebut banjir itu ketika curah hujannya, nah itu masih lagi. Definisi tinggi ya, definisi tinggi 20 mm di Bogor rendah. Ada orang Bogor kan? Ada ya. Tapi 20 mm di NTT tinggi. Kan apa? NTT daerah kering ya. Kira-kira gitu. Di hidrologi kan udah pernah dibahas tuh ya. Nah, jadi kita jangan lagi bicara tinggi dan rendah. Karena apa? Kita udah ngambil spesifik lokasi. Berapa curah hujan yang menyebabkan banjir? Ada angka kan? That's engineering. Ada angkanya. Ya. Jadi kamu harus mencari threshold puncaknya. Curah hujan yang berapa? Ya. Aduh deh. Curah hujan yang berapa milimeter? Ya. Yang menyebabkan banjirnya gitu kan? Oh ini Arif ini. Ya. Ya. Oh ini Arfi. Siapa? Sadam. Ya. Curah hujan berapa milimeter yang menyebabkan duduknya dekat kelompoknya. Kamu kelompok berapa? Nah, ya udah kelompok itu. Ya. Jadi curah hujan berapa milimeter mungkin berbeda. Kamu kasusnya mana? Daerah mana yang mau ambil kemarin? Kan banjir, kelompok banjir. Nah, kamu mau di mana? Lalawan. Kalau kamu, Anton? Hah? Muratara. Kan beda tuh. Ya, ya. Jadi, ya. Oke. Kan kata saya Pak, kalau kuliah saya mendengarkan atau tidur, kan? Ya, dari jangan ngobrol ya. Ya. Mendengarkan atau tidur. Kalau tidak mau mendengarkan, silahkan tidur. Tapi jangan ngorok. Oke ya. Jadi definisi kok jelas ya. Kamu ingin memasakkan masalah banjir. Penyebab banjir jelas. Hujan. Tapi pertanyaan berikutnya, hujan berapa milimeter menyebabkan banjir? Berarti kamu harus mencari itu. Nah, berarti siapa yang akan mencari nilai hujan maksimum? Oke? Begitu bicara mencari hujan maksimum, berarti menggunakan data
Curah hujan. Data curahnya di mana? Kan terus dirunut ya. Oke, clear kan? Jadi harus tentukan dulu masalahnya. Ketika kamu bicara di problem itu udah mulai clear ya. Jadi misalkan kenapa nggak ada yang mau ngambil contoh lain stratigrafi gitu, Pak Yogi biar ada Pak Yogi. Atau di minyak gitu ya, minyak gitu ya, yang ke komplek-komplek gitu ya. Ya, oke. Okay? Kalian ini kalau banjir banjir semua, kalau longsor nanti longsor semua. Oke. Okay. Tapi anyway, nanti dari situ mungkin yang pasti tadi ada yang bicara petrografi ya. Saya nggak, ya nanti ada diskusi langsung di kelompok biar saya nggak sendiri. Mata kuliahnya matalah capstone design ya. Saya ulangin lagi kan ingat kan. Kalau apa bedanya capstone dengan skripsi kalian? Capstone itu ini ada yang telepon ya. Oke. Capstone itu kita bicara tidak harus produk. Nanti saya lihatkan berikutnya. Oke. Tapi kira-kira begitu ya. Diskusi sampai di situ ya. Jadi bukan nah kelompoknya di mana kamu? Kamu kelompok berapa? Nah, temannya mana temannya? Ah, ya udah duduk situ. Kamu di luar kelompok 12. Oh enggak? Uh, ada bedanya kan? Nah, kalian masih calon, saya udah geologis. Siap kami saya pakai baju ini karena nggak punya jaket itu. Bisa pakai baju ini. Oke ya. Jadi clear ya. Jadi bukan lagi bicara tugasnya Aditya Raihan ya, mencari data. Iya, semua juga tugas, tapi data apa yang dicari? Jadi kamu harus bisa menjelaskan di kelompok kamu itu kamu tuh berfungsi, kamu tuh punya kontribusi, bukan cuma nebeng nama kan? Gitu ya. Gitu. Jadi ya, didiskusikan nanti sedetil mungkin sehingga masing-masing tuh memiliki peran ya. Itu. Jadi bukan mencari data, tapi udah jelas lagi data A, B, C, D. Mengolah data, iya. Pakai metode apa? Menentukan debit banjir dengan metode mononobe, menentukan dan sebagainya ya. Itu kira-kira. Oke? Clear ya? Juga sampai di situ. Ya, yang nanya silakan. Ada yang nanya? Belum. Oke ya. Jadi harus detail sampai di situ. Karena berikutnya adalah ini prosesnya ya. Nanti engineering desainnya saya bahas satu persatu. Oke. Nah, definisi ya kita bicarakan lagi ya. Karena kita akan mengacu ke ABET. Hasilnya board engineering. Jadi kita dasar-dasarnya pertama ya. Nanti harus bicara aspek ekonominya ya. Nanti buat modelnya dan sebagainya. Misalkan saya udah gini, ketika terjadi banjir, kerugian ekonomi berapa? Kan itu. Berarti kamu tahu ketika kamu membangun geopark ya, maka keuntungan ekonomi kan itu kan? Ya. Itu diekspor nanti ya di masing-masing kelompok ya. Di masing-masing. Dan nanti ada dua jenis tapi kita tidak sampai ke produk. Tapi kita kepada bisnis proses bisa perlihatkan. Oke, kemudian juga bicara lingkungan ya. Makanya capstone itu kan di akhir di semester 6 ya. Karena semester 7 kalian kan tinggal berapa mata kuliah. Memang ada semester 7. Jadi semua pengetahuan kamu yang sudah dapat itu di mata kuliah sebelumnya disimpan di sini, dikeluarkan di sini dan diharapkan ada bentuk satu desain, engineering design ya. Sampai bentuk apapun nanti bentuknya dan diharapkan di tahun ini kita nanti ada yang ngikutin yang kayak tempat-tempat lain, idealnya ada semacam expo ya, expo ya. Nah ini makanya kenapa saya mengajak bapak-bapak ini, karena pada saat expo ya tentu kualitas yang kalian buat itu harus diinikan ya, harus disampaikan. Nah makanya dalam diskusi temanya nanti, ya diskusi temanya nanti ada sentuhan misalkan, bukan bukan Pak Yogi sama Pak Alfat yang tahu, bukan. Pak Yogi ini kan stratigrafi, Pak Alfat ini petrografi, gitu ya Pak Alfat ya. Nah itu tuh muncul di dalam desain engineering kamu ya. Kebetulan saya ngajak Bu Idar, ngajak Bu Nani, ngajak Prof Edi, ngajak Bu udah mau pensiun ya. tapi tapi ya belum pada bisa gitu. Jadi yang bisa aja yang saya ajak ya. Karena ke depan itu capstone itu mesti akan seperti itu. Karena dari capstone begitu kamu tugas akhir, kamu sudah terbiasa menyusun project objektif. Tugas itu kan project akhir kan, ya project akhir. Yang outputnya itu adalah publikasi. Nah nanti saya jelaskan di kuliah berikutnya
apa bedanya antara itu dan seterusnya. Jadi kuliah nanti sama saya terus, tapi begitu diskusi ya. Nah, kamu ada dua mentor ya. Ada dua mentor kalau di dalam stand up komedi kayak Arif Didu gitu ya. Dia tidak terkenal tetapi kemudian dia memberikan memberikan masukan-masukan dan itu nanti ya, itu nanti tercermin dari produk yang kalian hasilkan ya. Nah, ini ada 12 kelompok ya. Berarti 4 kelompok nanti direktif dengan saya, 4 kelompok dengan Pak Yogi, 4 kelompok dengan Pak Alfat gitu aja ya baginya. Kalau nggak mau suruh aja stratigrafi ganti judul gitu. Oke ya. Itu nanti dilihat. Tapi filosofinya nanti akan diarahkan. Terutama pada saat nanti kalian menyusun problem statement. Agar tidak jadi debat kusir, minggu lalu kan sudah saya minta mencari rujukan. Ya, sudah nemu? Sudah. Oke. Oke, saya cek dulu. Siapa yang mau menjelaskan rujukannya? Oke. Apa-apa. Oke, ini kan pakai Zoom. Kamu login ke situ bisa kita sampaikan tampilkan di sini. Kamu masuk ke Zoom yang ada di e-learning. Ini kayaknya ke depan kita mesti nyediain mic ini ya, biar ini saya pakai ini biar masuk ke Zoom sebetulnya. Bukan saya lagi apa mendengar bisikan, enggak, bukan ini. Ya. Karena sekarang kan udah pakai ini. Oke, kamu sudah ketemu? Itu, oke, masing-masing kelompok satu anggotanya masuk ke Zoom ya, biar memperlihatkan. Itu tujuan pertama adalah saya ngecek dulu, kamu menemukan rujukan. Saya ingin memastikan bahwa kamu memang sudah mencari rujukan. Ya, ya. Case yang dari si rujukannya itu kan Pak, bukan dari yang kita mau di. Iya, case rujukan itu. Karena case-nya yang kamu kan belum, baru sekarang kan mau dibahas. Case dari rujukan itu apa, terus kemudian apa yang dibicarakan, udah masuk belum? Oke, ini saya stop screen. Ananda Gisel, ya. Coba. Udah saya izinkan kan untuk share screen? Udah bisa? Oke. Siapa yang mau jelasin? Ya. Oh, ya, ke depan biar. Hah? Ya di situ aja berdiri kan. Kedengar nggak suaranya? Oke. Siapa yang share-nya? Oke. Masih ada kelompok 5, hands-on design, dengan kalau dari project coordination kemarin, kami akan membahas lebih ditanyakan batu pasir, formasi langkah sebagai aktivitas daerah air baku kecamatan Talang Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Sumatera Selatan. Untuk mereka ada di pertanyaan. Ya. Begitu juga most significant, who are most active and influence. What kind of business topic are the acceptors? What kind of data set are the most used? Dan what kind of data set are the most used? Oke, baik itu editornya kami akan berfokus pada program ini. Ini jumlahnya di tahun 2018 oleh dari Agus, Wiloso dan Sayyidina. Tapi untuk studi yang pada tujuan kami adalah analisis program kolom sebagai bantuan respons edukator. Kita membahas daerah tadi dan peran ibu juga sama. Terus juga ini membahas tentang topik yang dipilih dari rujukannya itu kan fotografi, edukator dan sekolah. Terus yang keempat, data yang diperlukan kalau dari rujukan itu ada data section, data
lapangan seperti sektor batu gamping, terus yang ketiga ada data hidrogeologi, dan yang terakhir adalah data hidrokimia. Terus yang terakhir metode yang digunakan adalah metode analisis fotografi dari detection, di mana detection yang umumnya itu coba dipoles seperti itu. Tapi kalau detection pada analisa yang direncanakan itu akan ditambahkan Vijay untuk mengetahui porositas daripada rasuannya yang kemudian diolah untuk mengetahui porositas batu gamping bagi contoh respon. Kalau misalnya seperti ini nanti untuk mengetahui porositas batu pasir pelestarian sebagai ribuan habitat air tanah. Kamu rujukannya batu gamping. Dicarinya batu pasir. Terus? Nah, rujukannya coba dipikirkan dulu. Kamu nyari transaksinya batu gamping, ya. Sementara airnya di batu pasir. Logikanya petrografinya gimana? Kalau dari jurnal-jurnal yang lain, untuk menghitung porositas itu kan kalau di batuan sedimen itu gampang, kalau sama kayak saya dulu dari itu Pak. Jadi nanti saya tanya porinya itu terisi sama larutan gulanya itu, jadi nanti kita tinggal hitung si gulanya itu Pak. Kalau saya pada Gimana Pak Albat? Rujukannya batu gamping. Injeksinya batu pasir. Oke ya, nanti sambil to be discuss ya gimana, apakah sudah sesuai atau belum rujukannya ya, karena gini, pertama tadi kita ketika buat problem statement kan clear. Satu itu kita bicara, kata saya Pak, biar saya ini kan kasihan nanti yang mendengar rekaman dengan gresek-gresek ya. Jadi yang nggak ikut ini kan kuliahnya menonton YouTube saya gitu. Oh udah sabrek belum? Oke ya. Nah, jadi pertama tadi ketika buat problem statement berarti harus mulai terpikirkan nanti kalau selanjutnya. Ya, ini contohnya. Kamu bicara batu gamping untuk hidrokarbon. Ya. Kedua, kamu akan aplikasikan batu pasir untuk air. Masa jenisnya aja udah beda. Batuannya aja sudah beda gitu kan. Nah, kan? Itu. Berarti nanti nyari korelasinya mungkin kejauhan. Terlalu terlalu kalau kata bahasa Jawa tuh gatuannya tuh kejauhan gitu ya. Jadi nanti cari lagi referensi yang lebih mengerucut. Oke. Nah, itu contohnya satu. Nah, oke. Itu satu ya. Jadi rujukannya masih belum pas ya. Oke. Nah, saya balik lagi saya jelasin lagi ya. Jadi itu contohnya aja dulu ya. Nanti tidak usah dibahas satu persatu, tapi nanti kita akan oke. Hmm. Hmm. Iya, betul. Tapi kan gini, sederhananya, kamu mau membuat pempek. Rujukan kamu nyari bukan kupat tahu kan? Iya kan? Bukan apa? Pak Yugi suka apa? Bukan batagor kata Pak Albat kan? Kamu mau jelasin pempek. Kamu nyari rujukannya, rujukan tentang membuat pempek. Oke? Bukan mencari rujukan tentang batagor. Karena begini nanti. Yang mirip pempek batagor ya. Batagor, oke. Kamu mencari makanan terenak ya. Ada dua pilihan, batagor dan pempek. Lalu kamu bilang, batagor itu mirip pempek loh, gitu kan. Terus kata si yang ngampe, enggak beda loh. Batagor itu bahannya apa? Aci. Pempek ada? Ada. Itu kan hubungan kan? Terus kamu paksakan bahwa ini hubungannya udah sama nih. Ini sama-sama pakai aci gitu kan.
Padahal sama-sama pakai ikan, pakai kan. Boleh pakai ikan tenggiri, boleh. Batagor di karbon, boleh kan. Nah, tapi poinnya kan di situ kan. Begitu jadi, bukan pempek kan. Batagor yang dicetak jadi kayak pempek kan. Rasanya masih rasa batagor. Nah, itu. Oke. Jadi, mencari rujukan memang betul. Tetapi tadi, kamu kan udah punya problem statement. Kamu memecahkan masalah itu. Berarti, semua yang kamu cari itu adalah yang menuju ke pempek gitu. Oke. Ya. Oke. Ya. Nah, oke ya. Aspek ekonomi salah satu aja. Jelaskan di sana. Nah, jadi ada dua jenis project capstone dan kita hanya memilih yang satu saja. Ini kita sampai 10.30 sampai jam 11 aja ya. Oke. Nah, tadi sayanya telat ya. Apa? Oke. Ya. Jadi hari ini kita tuliskan. Jadi silahkan kalian download ini. Download kan. Kemudian yang dikumpulkan dibuat dalam bentuk file Word dengan menggunakan format kuliah online itu kan. Di materinya adalah bukan capstone design. Ini kan capstone mata kuliahnya. Sekarang bicara project objektif. Itu di materinya. Ini semua masukkan ke situ ya. Dan sekarang kita mungkin baru pada tahap yang ke satu dan yang kedua. Hari ini ke satu dan yang kedua target kita ya. Ke satu dan kedua. Jadi sudah menemukan rujukan yang tepat, kemudian sudah bisa membayangkan masalahnya apa gitu ya. Tadi dari banjir sendiri kan kalian harusnya lebih detail lagi ya. Oh harusnya lebih diturunkan lagi. Gak cuma bicara geowisata gitu kan. Berarti kan kamu pertama begitu kamu tahu lokasi, ada salah satu dari kalian itu mencari informasi yang lebih detail. Bukan mencari, jadi sampai keluarnya misalkan. Jumlah, kemana Rano? Rencananya? Oh lahat, yang itu ya, yang apa sih? Yang kayak air terjun, bukan terjun apa yang sungai itu ya? Sudah pernah ke sana? Lahatnya di mana? Di lahat di mana? makanya makanya dari kemarin saya bilang ketika kamu menentukan topik itu kamu nih baca-baca oh lahatnya itu di mana ya oh di lahat ya teman sebelahnya malah bingung lahatnya di mana gitu kayak ya kayak ya clear ya jadi siapa lagi yang geowisata lagi mana ah iya mana hmm. Batu Raja ada apa di Batu Raja gua harimau oke gua ada gua harimau terus kamu di mana tempatnya Hah? Muratara oke ya ya oke ya jadi kamu kan di tahap pertama nanti kamu jawab, ya, selecting design the project. Jadi untuk menyelesaikan ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, masalahnya cuma satu, banjir misalkan. Kamu diskusikan sampai sedetil mungkin dari mulai penyebab, kan kembali lagi, ya, balik lagi, ya, ini, identifying the problem. Ketika kamu melakukan identifikasi problem tadi, maka kamu mundur ke sini, ya. Apakah banjir tersebut ada masalah ekonominya? Ada, ya. Apakah ada masalah lingkungannya? Ada. Sosial, politik, etik. Nah, kalau saya tanya, contohnya di politik apa? Tidak ada. Tadi bilang ada, terus sekarang menjadi tidak ada. Kamu ini pingsan bener sih? Hah? Ada contohnya apa? Banjir hubungannya dengan politik di mana? Satu orang. Ah, eh, terus coba. Ah, ah, terus? Kenapa banjir? Terus warganya bilang airnya meluap. Terus kata lagi berdoa mudah-mudahan tidak meluap.
Nah, kamu jadi caleg, kamu jadi engineer keluarnya. Kamu jadi engineer kan keluarnya. Dengan politik apa? Kebijakan misalnya, berarti tata ruang. Kan? Tata ruang yang masuk dalam ilmu kamu kan? Bukan kampanyenya. Kamu kan kuliah geologi pangan wilayah. Oke? Ya? Jadi, clear ya? Begitu kamu mengidentifikasi masalah ini, kamu gunakan knowledge geologinya kan? Kamu kan kuliah di geologi kan, bukan di FISIP kan? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fakultas. Oke? Ya? Jawaban ini dijawab, kamu kan clear nggak? Clear nggak? Clear nggak? Kamu download yang tadi, yang saya jelaskan, ya, part yang ini, taruh di dalamnya masing-masing kan akan berperan kan? Ya? Oke? Entah salah. Jadi kan kamu udah download ini. Sekarang kita menjawab yang kedua dulu. Karena yang pertama mungkin kamu sulit ya. Identifying the problem. Nah, masalah yang kamu angkat itu, ya, udah masukin belum? Udah download? Udah. Kemudian kan masukkan ke dalam bentuk laporan kan? Udah. Mana yang udah? Yang laptop beberapa. Oke, dia lebih jago menggunakan HP ternyata ya. Jadi di format laporan itu ya, ini kan saya bilang kita kan capstone. Capstone itu ujungnya. Kita stepping stone. Ini baru yang tahap pertama nih. Baru tahap pertama nih kita identifikasi masalah ya. Dan kita mendiskusikan itu. Dan keterkaitan dengan aspek kegiatan tadi ya. Banjir itu ya dari aspek ekonomi berhubungan. Tapi bagaimana kita sebagai geologis ya menilai kerugian ekonomi? Berarti kita tahu data spasial kan, luasannya. Berarti kalau bicara luasan daerah yang tergenang. Dari luasan daerah tersebut dihitung jumlah rumahnya, dihitung harga rumahnya, maka keluarlah nilai kerugian ekonomi. Mata kuliah terkaitnya adalah dari mata kuliah geoinformasi kan. Nah, jadi yang kalian tulis seperti ini. Problem temannya adalah dari efek banjir. Mata kuliah terkait, mata kuliah tersebut. Geoinformasi, lalu bagaimana? Oke? Ya, mata kuliah terkait, lalu bagaimana? Mungkin tidak satu mata kuliah. Ketika kita bicara tadi dari aspek ekonomi untuk aquifer, ya, berarti kita masih tahu jumlah air yang bisa diambil. Itulah geologi, tapi detail lagi karena kamu pakai petrografi. Seperti apa? Jelas? Oke, ya. Jadi itu yang kamu jelaskan. Satu pertanyaan aja. Ini kan proyek objektif. Proyek objektif akan datang ketika kamu bisa mengidentifikasi masalah kan. Salah satu cara skripsi yang cepat adalah ketika kamu tahu masalah. Kalau kamu nggak tahu masalah, kamu nggak bisa buat skripsi. Yang terjadi kamu nyari masalah orang lain, yaitu dengan cara copy paste dari skripsi sebelumnya kan. Yang belum tuh cocok dengan tempat kamu itu. Itu dari tujuan dari capstone kita. Ya. Jadi kamu menentukan lokasi, ya kamu identifikasi sebanyak mungkin. Semakin banyak masalah, semakin banyak peluang riset yang bisa kamu lakukan. Semakin banyak teknologi yang bisa kamu intervensi. Ya. Clear? Clear. Oke. Sekarang 10:15 diskusi per kelompok ya, dan kita nanti akan bagi, mungkin biar adil kita undi saja siapa yang didampingi oleh Pak Yogi, siapa yang didampingi oleh Pak Alfat, siapa oleh saya. Oh. Itu poin 2 Iya. Iya, per poin dan narasi. Nah, jadi geoinformasi, bagaimana kamu bisa membuktikan ya bahwa masalah itu bisa diselesaikan, pertama bisa diidentifikasi dengan yang kamu ketahui. Dengan geoinformasi, apanya geoinformasinya kan? Data spasialnya, data spasial seperti apa? Oke? Itu kalau makin detail, itu kalau makin mudah menyelesaikan masalahnya. Ya. Kamu ini kan kalau buat metode penelitian, data analisa, pembuatan peta, terus gitu kan? Ya, ya itu datanya itu data apa? Itu clear. Saya mencari data A, saya mencari data B, saya mencari data C, data D.
Mungkin hari ini kalian baru pada tahap tahu mata kuliahnya, tapi belum tahu apa yang dibutuhkan. Tapi paling tidak, knowledge itu kalian bangun nanti ketika membangun apa itu. Hampir semua misalkan dari poin dan seterusnya. Oke, silahkan diskusi. Kita akan buat dulu ini kertas, ambil mungkin ambil kertas. Kita, ah, pakai spinner, boleh? Oh iya, ini anak muda sekarang. Oke, sebentar. Kamu login, tampilin spinnernya. Oke, siapa jadi voluntary? Masuk ke Zoom, buka spinnernya. Ah, buka, oke. Udah masuk, no? Udah masuk belum? Oke. Berarti ada 4 kelompok ya. Terus gimana spinnernya? Satu siapa gitu? Ayo buat. Oke, sambil buat, Ya. sambil kalian diskusi jelas ya. Jadi hari ini baru sampai di situ, terus nanti kamu selesaikan sampai detail, nanti diskusi dengan para mentornya. Ya, nah minggu depan kita next ada tahapan berikutnya. Bisa jelasin ya. Jadi dari masalah itu nanti itu kamu akan menemukan banyak sekali rujukan ya. Oke, kan kita cuma 4 no. Terus caranya gimana? Ya. Oh 13. Oh satu kelompok lagi, 13 kelompok berarti. Ya, nanti saya 5. Caranya gimana, No? Misalnya yang di spin ini yang pimpin yang Pak Budi dulu. Oke, berarti 5 kelompok oleh saya. Oke, silakan di spin. 1, 2, 3. Saya dulu. 10, mana kelompok 10? Oke. Oke, spin lagi. 9, mana 9? Oke, ini saya ya. Ditulisnya di mana ditulisnya? Ingat nggak? Catat siapa yang nyatat? Oh, 6. Oke, 6 ya. 3 kelompok ya. 2 lagi. 11. Ah, oke. Terus. Tujuh ya. 7 siapa 7? Oke. Ya. Oke, sekarang Pak Yogi. Udah 5 kelompok kan oleh saya? Oke. 13. 13 itu yang para senior semua itu 13 itu. 13. Oke, terus? Dua ya? Dua, oke. Terus? Dua mana dua? Oh, dua ini. Oke. Nah, nanti di kuliah minggu depan duduknya mulai kan biar mentornya mudah kan? Berkumpul. Ini blok saya. Berapa berikutnya? 5. 5 siapa? Oke, 5. Terus? Kan masih, ya, kan biar 4 kan? 3 mana? Oke. Yang lain nggak usah di spin lagi kan? Jadi yang sama Pak Alfat kelompok 1 mana? 1, 4, 8, 12. 12. Oke. Oke. Ya, sekarang kita mulai berdiskusi kan di masing-masing kelompok ya. Dan
Ya, kita mulai bertanya-tanya nih diskusi. Identifying masalah ya. Oke. Mana siapa ketua ininya? Di masing-masing kelompok kan harus ada ketuanya. Oke, sudah? Mana kelompok saya? Mana siapa? Udah nulis belum mana yang nulisnya? Tuh, maka Pak Alfat, Pak Yogi. Jadi identifying masalah ya. Topiknya apa? Udah inget kan topiknya apa? Longsor. Jadi lokasinya Alahat. Bukan tadi wisata. Oh, ya oke. Ya, ini duduknya agak susah ya. Ini satu. Rubah lagi. Yang kelompok saya berarti ini. Ini. Terus kamu? Pak Alfat. Tukar. Kamu yang kelompok saya pindah ke sini nih. Nah, kelompok Pak Yogi karena udah paling belakang tuh. Karena harusnya ada belakang di belakang. Kelompok Pak Alfat sebelah sini nih. Hah? Hah? Oh, Pak Yogi sini. Itu halo, ada senior pindah ke depan. Kelompok Pak Alfat agak di belakang. Oke. Ya ini ya, identifikasi masalah dengan menjawab. Ya. Berarti yang longsor. Ini kamu tadi apa? Bukan. Sekarang topiknya. Terangin. Oke. Ini berarti info kamu ya. Ini apa nih? Fatur, apa? Kamu tentang apa? Tentang apa? Tentang. Poin satu aja. Jangan itu masalah. Dia bisa tahu nggak banjir itu apa saja turunannya. Apapun didetilkan. Ya, ya. Ya, ya. Tadi mereka bilang ya, tanya aja kalau nggak salah mereka nggak ngerjain. Iya. Hah? Oh, kalau itu nggak usah cuma. Kalau yang kenapa itu karena yang ada yang nggak ikut, nah nanti dia suruh nonton YouTube, dia screenshot. Oh itu, nih kelompok Pak Alfat mana? Kelompok saya mana? Kamu harus geser. Satu baris lagi kan 5 kelompok di saya kan? Satu, berapa ini? 7, 6. 6, 7, 11. Satu. 9, satu lagi. Ini ya, Kalvari ya. Kelompok. Kamu jadi topiknya hanya 2 ya. Kamu banjir, longsor. Yang longsor, kamu apa? Wisata. Ini banjir. Banjir kan? 1, 2 aja. Banjir. Longsor. Biopark. Sama. Terus satu lagi mana? Oh ini. Ini ya. Ini kamu ke sini? Ah, yang ini ke sini kan? Kamu apa? Topiknya apa? Longsor ya. Longsor. Terus banjir. Satu lagi geopark. Oke. Berarti kita udah disiapin ya. Yang pertama kan, nah ini. Rujukannya udah ketemu. Rujukannya udah ketemu. Tentang apa kamu?
modelan geomorfo. Modelan geomorfo untuk prediksi basis banjir, gunanya untuk apa? Pengembangan wilayah yang kota. Oke, geomorfologi. Jadi kamu pendekatan kamu dari geomorfologi. Oke. Banjirnya dengan geomorfologi, ya. Berarti topiknya ditulis kan? Nih, judulnya sudah keluar kan? Selecting a Design Project Topic. Tadi judulnya apa? Ya itu tulis di situ. Itu Selecting Design Project Topic. Berarti pendekatan titik berat kamu di geomorfologinya kan? Oke. Nah, kamu udah ketemu rujukannya? Ya, apa? Nah, itu SIG-nya masih luas. Ya, SIG-nya kan luas. Kamu cari lagi yang lebih spesifik. Oke, SIG-nya luas. Cari yang lebih spesifik. Oke, tapi berarti di SIG kan ada misalnya pakai rata-rata pemberat, pakai apa? Di situ apa metodenya? Oke, baca lagi. Kamu udah ketemu publik rujukannya apa? Ada Pak. Jadi aku mengambil apa terus paling ke terus datang Surabaya jadi baca dari sekitar visi di Oke, bukan penilaian seberapa banyak orang datang ke situ, enggak. bisa juga kalau Ya, ya, ya. Makanya yang 8 tadi kamu identifikasi. Berarti kamu bagi ya. Ekonomi dan seterusnya. Nanti kan dibuat. Oke. Ini kamu apa? Ini satu kelompok. Ya, ini cuma bertiga. Dua nggak masuk. Oke. Tadi kan jelas banjir. Pendekatannya dari ya, terus terus banyak pengunjung. nah, terus Nggak banyak. Berarti kurang nggak ada perubahan. Berarti kita datang Surabaya bulan berapa yang bulan berapa yang debit airnya tinggi. Berarti oke, masih belum clear, belum detail ya. Jadi kamu nilai tadi. Ketika kamu menilai ekonomi, mata kuliah apa yang dikerjakan. Terus terkait dengan sektor lain nggak tulis. Jelas nggak? Iya, jadi ekonomi berarti apa yang terdampak, berarti luasan. Berarti kamu bicara ke penyebabnya kan? Ya. Caranya gimana? Ngejawab masalah tadi dengan mata kuliah apa? Yang kamu pengalaman. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Oke? Ya. Kalau di kamu? Ya, itu udah umum. Spesifik lagi bisa nggak? Metodenya apa? Logik, oke. Terus? Ya itu pasti. Cuma spesifiknya gimana cara mengerjakannya? Belum ketemu. Papernya apa? Judul papernya apa? Ya, kayak Paji Logik ya. Nah, itu kamu dari situ kamu kan bisa baca tuh kerugiannya. Lokasinya udah ketemu. Lokasinya. Loh, ini kan paper. Kamu bersihin juga. Iya, iya. Mau di mana yang mau kamu gunakan sekarang? Hah? Oh, di Bogor. Siapa orang Bogor? Orang Bogor. Hah? Oh, Bekasi ya. Oke, ya udah. Berarti kamu kan udah tahu lokasinya dulu. Terus kamu identifikasi di situ. Kayak kemarin di kuliah bencana kan kamu udah belajar ya. Oke. Tadi bencana untuk identifikasi ekonomi dari mata kuliah sebelumnya kan? Oke, udah mulai. Jadi tolong dimasukkan semua di situ ya catatannya.
Iya, iya, harus berbeda lagi. Biar nanti kan ketahuan mata kuliahnya apa, gimana cara mengerjakannya. Karena ya, ini baru identifikasi engineering itu seperti apa, kan? Baru identifikasi, ya. Itu. Ya, nanti rujukan itu digunakan untuk analisis mereka. Kalau sekarang mereka tahu dulu masalahnya, kan? Tahu masalah, nanti kita uji nih. Kalau pakai analisis ini benar nggak? Kadang-kadang kan, ya tadi, seperti kita tadi malam, ngomongin bakteri, ada virus. Virus bakteri, ini virus, bukan bakterinya. Gitu. Itu kan kejadian di sekarang. Jadi, ya, hmm, ya, itu juga faziologi pasti pakai data spasial. Tapi kan dia ngitung. Lo baca itu ada metodologi lagi. Faziologi, AHP. Nah, ini berarti AHP. AHP, kamu tahu AHP apa? Belum tahu kan sekarang? Ya itu yang kamu pelajari. Kamu pakai apa Pak AHP? AHP itu apa? AHP itu seperti SMP, sekolah menengah pertama. Ya itu AHP apa? Nah begitu kamu AHP berarti ada orang, ada tim kamu ini yang belajar AHP kan? Setelah lebih detail, ya itu. Oh metodenya apa? Banjirnya pakai metode apa? Metodenya. Papernya apa? Judul papernya ketemu kan? Judul papernya apa? Iya. Ya itu judulnya. Metodenya itu kan kamu baca, ketemu. Kayak ini kamu pakai Fazi kan? Ini AHP. Kamu berarti siapa yang mau belajar Fazinya? Harus ada yang belajar Fazi. Kamu kan pakai ada orang yang mau belajar di Fazinya. Jadi nggak jadi kamu nanti sharing. Saya tahu saya jago Fazi, ini jago AHP. Ini jago apa nih? Kamu metodenya apa? Kalau kami pakai metode kuantitatif yang ada bisa Nah, berarti curah hujannya kan ada data, metode data itu curah hujan. Ada metodenya kan? Ada, nanti belum ketemu. Ya. Ya, berarti diurutin kan? Satu-satu kan? Berarti kamu bisa ada banjir. Banjir itu, apa? Curah hujan maksimum. Dan maksimum berarti tahu kan datanya. Urutin semua. Papernya apa? Papernya apa? Judulnya ada. Ketemu nggak paper rujukannya? Nah, itu kan belum ada hujannya. Oke. Jadi apa metodenya? Halo. Apa sih metodenya? Iya apa? Iya, ada metode nama metodenya. Ada metodenya. Iya, pasti ada. Kamu kan menghitung. You are become engineer. Ini itu ada metodenya. Fazi, AHP, artificial intelligence, AI, terus ada banyak. Bayesian. Nah, kamu apa nama metodenya enggak? Nah itu loh. Jadi metodenya itu yang harus kamu cari itu metodenya dulu. yang kayak polyglot itu bisa metode isolir itu bisa. Nah, itu masih sederhana. Itu hanya mencari debit curah hujan. Belum jadi model. Karena kuliah ini dua kan. Keptun menggunakan model. Nah, model itu dari metode. Nah, kita. Iya, itu baru metode, tapi belum jadi model. Ya. Ya. Iya. Terus yang untuk yang developing software-nya itu rencana kita dari Itu nanti. Itu minggu depan. Sekarang kamu tahu masalahnya, tahu cara metode untuk menyelesaikannya. Kayak HP, HP kan? Itu pagi itu. Ini masih belum ketemu. Misalkan salah satu masalah Pak, masalahnya Pak.
Banjir gede banget. Udah balik mana tadi. Banjir kan udah gede banget kan. Spesifik lagi apa? Kamu masalahnya banjir. Untuk metode menghitung banjir pakai apa? Metode, metode. Ada data, ada metode. Curah hujan itu data. Yang metode yang menunjukkan dari curah hujan menjadi banjir, itu kan dihitung. Nggak mungkin kualitatif. Tinggi muka air sedengkul. Dengkulnya siapa? Dengkulnya Hakim Olajuwon atau hakimnya? Ya. Hmm. Kan baru kualitatif kan. Ya enggak lah, namanya menghitung. Kalau kualitatif kamu pindah ke jurusan sastra. Kualitatif. Harus kuantitatif, harus ada menghitung, harus ada 1 kali 1. Oke. Apa tuh? Coba cari lagi. Nggak boleh kualitatif, harus kuantitatif. Kan engineering, capstone design. Biasanya itu bicara engineering, bicara desain. Ini mau absen sekarang apa nanti aja? Ini bawa. Ya. Ya, berarti AHP metodenya. Ah. Di referensi ini boleh, Pak? Ya enggak. Kan beda kasusnya. Parameternya pasti sama ya dari HP. HP itu ada banyak. Nanti kamu nggak boleh cuma satu metode HP. Jadi nanti ya udah pakai yang ada dulu sekarang, satu aja. Begitu nanti kamu dapat, kalau kamu hanya baca cuma HP, nanti kamu harus guna compare 2 3 HP. Itu berbeda pendekatannya. Yang belum tuh cocok dengan daerah punya kamu itu. Kamu kan bisa nanti aspek geologinya. Baca sama nggak kondisi geologinya? Misalnya, di sini HP-nya untuk daerah vulkanik. Vulkanik resapan airnya gimana? Berbeda dengan di daerah sedimen kan? Berarti AHP-nya juga akan berbeda bobotnya. Kan gitu. Jadi kamu menilai masalahnya itu kamu nilai, kamu punya metode, lihat dulu tingkat kesamaannya, similarity-nya namanya. Oke. Okay. AHP itu banyak. Coba kamu baca lagi. Tadi aja AHP. Iya. Nah, engineering kamu tuh memutuskan AHP saya ini apakah langsung bisa digunakannya gini, atau kamu harus mengkombinasikan. Ya, itu engineeringnya. Jadi nanti kalau kamu skripsi, kakak kelas mau pakai metode ini, kamu bukan ngambil punya dia. Kan untuk sesuai kan? Kamu harus evaluasi dulu ya kamu sesuai atau tidak. Gitu kan. Ya, 2 kali. Ya. Nah. Jadi kan kalau untuk penggunaan datanya kan data spesial juga kan ya. Dan juga ada data dari ya, itu baik untuk penginputan data yang pakai data kualitatif itu untuk penentuan skor kayak penentuan kualifikasinya. Jadi datanya dihitung baru. Nanti nah, sekarang itunya pakai apa? Dari papernya mana papernya? Di AKIS itu kan kamu masukin gitu kan, tapi itu ada cara menghitungnya. Ya, berarti kamu kan overlay. Overlay kan berarti ada pembobotan. Berarti namanya weighted average. Dia pakai HP. Sama-sama menggunakan pembobotan. Misalkan apakah miringnya dikasih nilai bobot 1? Nggak mungkin 1, karena maksimal 1. Apakah kemiringan lereng nilainya 0,8? Apakah itu dibobotin kan? Tetapi pertanyaannya kenapa kamu ngambil angka 0,8? Kan berarti kamu menggunakan data kelas lereng. Widyatmanti di morfologi. Oke, kan? Iya. Nah, nanti dapat parameter kamu hitung kan? Di AHP, kalau kamu udah baca, itu nanti ada hubungan yang paling berpengaruh. Di fuzzy logic, fuzzy itu sama juga, cuma pendekatan berbeda, beda equation-nya. Kalau HP lebih pada membandingkan, tapi kalau di fuzzy logic dia ngikutin alusan airnya.
Nah, rujukan yang kamu gunakan, mana papernya? Kita tuh dua rujukan, Pak. Pertama yang ini pemodelan posisi untuk perkotaan. Satu lagi itu Nah, Lensim sebagai aplikasi pemodelan simulasi. nah, berarti kamu kan pakai lensimnya. Lensim itu ada banyak metode juga dia, Pak. Oke, parameter itu pakai apa? Parameter itu pakai apa? Itu aja tulis dulu, biar kalau masih bingung. Makanya kamu rujukan utama kamu yang mana? Rujukan utamanya? Yang tadi, oke. Nah, kamu tulis buat resumenya apa saja yang diperlukan dan sebagainya. Masukkan ke situ. Identify the problem. Itu udah masuk ke work plan ya. Aja yang bawa aja. Banjir, instruksikan dengan metode A, data B, data C, data dan seterusnya. Ya. Itu dulu satu-satu. Ya, oke. Oh, jadi tadi ada yang Nanti data yang diperlukan itu kan data curah hujan, debit air, terus ada contoh pengolahan datanya juga. Ya, nah. Jadi gini, kalian itu selalu bicara, saya dapat contoh. Bukan begitu. Ngitungnya apa nama metodenya? N? Apa itu kepanjangannya? Ya, berarti modelnya itu kan. Satu lagi, NAF. Ya, itu sama mirip dengan Fuzzy sebetulnya. Ya, berarti model itu kan. Nah, pertanyaan bagaimana model itu yang kamu itu mau itu apa? Debitnya. Nah, berarti kamu pelajari itu kan? Itu berarti nama modelnya. Itu kan? Jadi model itu kan kalau nanti digunakan tempatnya bisa nggak bisa. Kan gitu. Ya. Sudah ada banget gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Iya, iya gitu. Iya, betul, betul. Nggak bisa betul. Nah itu yang terjadi sama sekali kayak gitu. Jadi mereka ini nggak nyampe sesuatu, padahal bukan itu masalahnya gitu. Ini kita baru main, ya nggak bisa itu. tadi yang buat kamu itu Nggak beda dia pakai Fuzzy. Tapi Fuzzy itu sama dengan neural nah, nasional, nasional rural bukan. RAM mana? Yang menggunakan curah hujan sama debit air. Jadi dia tuh kaitan sama data curah hujan. Terus nanti ada juga si teknologinya juga uji kayak buat peta info elevasi terus radio dari teknologinya terus kaitannya sama curah hujan. Iya kan pertanyaannya ngitung untuk biaya debit gimana? Nah itu kan. Nah itu berarti metode kan. Kamu kan ingin tahu debit. Kamu punya data ini. Bagaimana data ini jadi debit? Itu pakai metode kan? Iya kan? Oke? Itu. Semua metode bisa, cuma nanti masalahnya datanya ada atau tidak. Kan itu kan? Oke. Jelas? Jadi masalahnya banjir kan di daerah wisata kan? Gimana sudah ketemu? Iya kan di masa tadi kamu kan buka bencana geologi kemarin kan belajar kan berarti banjir. Terus ekonomi kan berapa luasannya kan? Udah ketemu, udah dibuat. Udah. Terus masalah berikutnya terkait berikutnya apa? Lingkungan. Nah, berarti kamu ada mata kuliah geologi lingkungan. Ada mata kuliah itu ada nggak pengaruh lingkungan terhadap banjir? Ada, misalnya kerusakan lahan. Dimasukin geologi lingkungan. Apa yang itu terkait dengan banjir? Terus clear kan? Tapi yang terus detail ya per itemnya. Terus belum solusi, tetapi cara menemukan solusi, ya kan? Solusi itu kan overall, mengenai itu kan.
Jadi hari ini kalian mencari masalahnya dulu ya, dan bagaimana menyelesaikan masalah. Mencari masalah hari ini. Kalau mau cari masalah, pukul Kurniawan. Ribut ya. Kita mencari masalah, oke. Hmm. 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 Ya, ya kenapa? Kamu mau TA aja di mana sih? Oh gitu. Ya, ya, ya. Oh sama ini enggak? Hah? Oh dia pulang ya, pulang kampung. Kamu orang bukan? Oh iya, 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 lupa yang orang. Oh si tadi ya. Ya, ya. Kelompok Raji ya, ya, ya. Sama itu ya Asraf ya. Hmm? Di daerah Jawa Barat itu bukan di daerah Papua. Gini ya. Kamu, kamu ini galau banget ya. Berpikirnya tuh gini, kalau kamu ingin belajar tentang geopark, ya, berarti kamu cari geoparknya sudah tulis dulu. Informasinya ada tuh. Ya sudah, kamu fokus. Mappingnya mau di Majalengka. Nah, maksudnya gini, kuliah ini kan juga agar nanti nyambung dengan TA kamu. Kamu di mana? Mapping, mapping. Oh, berdua Jawa Barat. Oh, ya bimbing aja, Regi. Ya. Oh, di mana itu lokasinya? Sepakat nggak? Karena gini, kerjaan punya dia ya, nanti dia punya data. Ah, kamu nggak kan? Kamu ikhlas. Ikhlas, nyariin baru-baru data buat dia. Nggak apa-apa. Ya udah, boleh Majalengka. Berarti kamu pindah jadi bukan? Fokus, fokus. Fokus. Nah, itu bisa di mana saja tempatnya. Ya terus kan untuk metode ini tuh yang dibutuhin tuh utamanya si curah hujannya. Nah yang masuk bapak yang berkaitan dengan model itu Ya, model curah hujan sendiri kan curah hujan itu bisa buat model. Oh, data yang tidak ada. Ada banyak model untuk menghitung. Untuk bicara banjir, maka bicara debit puncak. Bicara debit puncak banjir, maka salah satu adalah intensitas hujan. Ada metode untuk menghitung intensitas hujan. Mononobe. Tadi kalau kamu kan pakai segitiga itu kan. Isoyet. Itu kan satu metodenya. Ya kan? Nah, berarti untuk mencari hujannya sendiri, kamu perlu pakai metode kan? Itu baru hujannya. Kan tidak semua hujan jadi banjir kan? Berarti hujan seperti apa juga bukan banjir. Tapi juga hujan banjir itu tergantung dari di bawah permukaannya kan? Gundul dan tidaknya kan? Berarti kamu udah menggabungkan dua data. Hujan sama di bawahnya. Permukaan. Di permukaan juga macam-macam kan? Tidak semua daerah itu kena banjir. Tergantung dari data lereng. Berarti kamu pisahin lagi. Ada hujan, ada kelas lereng. Tidak semua juga tergantung dari teologinya, karena bicara sapat. Pisahin lagi dan sebagainya. Makanya sekarang permasalahan apa yang kamu selesaikan? Masalahnya dulu, tadi misalkan geopark. Kamu ingin mengembangkan geopark Merangin. Merangin itu gede. Site mana yang kamu lihat? Yang ada air terjunnya. Ya udah, berarti kamu bisa di air terjunnya ini kan? Yang kamu cari adalah, pertama, bagaimana orang datang ke air terjun? Berarti akses. Ya. Yang kedua, apakah air terjun bisa ada sepanjang tahun? Saya datang air terjun Merangin. Jadi tahap pertama, cari informasi mengenai air terjun yang akan kamu kaji. Sampai kamu detail tuh. Karakter air terjunnya begini, jumlah pengunjung misalnya. Karena kamu dapat informasi kan, dia datang penduduk di bulan basah dan di bulan kering. Itu kan ketahuan tuh. Kenapa dia datang di bulan basah? Untuk kan pertanyaannya. Artinya problemnya apa? Air terjun di Merangin hanya bisa dilihat di bulan-bulan kering. Itu kan problemnya. Ya kan? Nah, itu kan di bulan-bulan kering. Oke. Di bulan-bulan kering itu karena curah hujannya dia lebih lagi sedang minimal. Berarti kamu ingin membuktikan betul bahwa di bulan kering itulah penduduk masyarakat lebih banyak, pengunjung lebih banyak. Kan di situ masalahnya. Jadi kalau bisa air terjun berarti kamu lihat berbayar pada jumlah pengunjung. Ya kan di situ. Jadi kamu mau kemana? Tetap mau Merangin atau mau pindah? Merangin. Ya sudah, berarti bahas geopark Merangin. Cari dulu satu
Yang mau bahas, sekarang mau bahas dulu itunya. Jangan bicara dulu banjirnya. Bahas dulu air terjun, apa namanya? Bukan, nama air terjunnya dulu. Bahas dulu tentang si air terjun. Iya. Dari segi hidupnya atau penghuninya. Iya. Itu. Nanti itu ada masalah kan? Oke. Pilih air terjunnya dulu, bahas dulu sedetail mungkin sampai kamu paham si air terjun seperti apa. Ya, di situ. Jadi kamu bisa dulu wilayahnya. Oke. Bentar. Jadi dua-duanya dong. Iya. Kenapa dia longsor? Kan gitu kan? Lingkungannya rusak. Siapa yang kena longsor? Ini sudah pertanyaan kan? Iya. Masalahnya bagaimana? Banjir itu bisa terjadi di lahan sawit dan apa dampak ekonomi yang depan. Ya. Itu kan kita pakai metode misalnya metode poligon. Itu kami lihat akan curah hujannya gitu. Iya, kan kamu baru bicara satu hujannya aja. Tapi kan kamu bicara banjirnya kan? Untuk membuat peta banjir pakai apa? Membuat peta banjir pakai apa? Segala hal yang berkaitan dengan Nah, itu pertanyaannya. Membuat peta banjir dengan data apa? Data curah hujan. Kalau membuat peta banjir dengan metode apa? Kamu punya paper. Hah? Bukan. Israel itu hanya hujannya. Kalau kamu buat peta banjir, pakai metode apa? Paper kamu apa sih judulnya? Ada metodenya kan? Metode penentuan lokasi banjir. Ya kamu baca apa metodenya? Apa metodenya? Hah? Bukan. Kok kamu nggak ngerti? Dia pakai fuzzy, katanya. Fuzzy logic. Karena di papernya ditulis. Kamu tahu nggak bedanya metode dan data? Harusnya tahu kan? Ini cuma mata kuliah TPEG nih ada Payogen. Kan ada metode, ada data. Yang katanya itu kamu pakai metode apa? Bukan mencari banjir di data curah hujan. Iyalah. Kalau mencari banjir dengan data polusi udara kan nggak tahu banjirnya kan? Tapi ketika kamu menentukan itu daerah banjir, itu ada cara ngitungnya. Itu sudah ada metodenya, udah banyak. AHP, Fuzzy Logic, Artificial Intelligence, Weighted Average, ada banyak begitu. Itu. Ya.
BMKG, Saca Endi. ND, Saca Endi langsung. Saya olah pakai Pak atau Google. Oh tuh, karena dia udah diolah di data stasiun itu kan? Kamu ambil langsung aja ke data BMKG-nya. Waktu data kuliah di hidrogeologi kan kamu nentuin stasiunnya, iya kan? Karena udah dipindah ke situ kayaknya. Nah, kan bisa request kan? Kamu daerah mana? Gimana, sudah ketemu kan masalahnya belum? Ini kan ada ini kan beberapa skema yang namanya. Ini lo mau pakai metode SCS yang Soil Conservation Service itu. Datanya itu kan dari data apa namanya? Dari data curah hujan sama juga dari data itu yang tanah itu Pak. Jadi lahan itu bisa seperti itu. Iya, itu untuk uji infiltrasi. Jadi untuk nyari beda antara air meresap dengan air yang surface runoff sama infiltrasi kan. Itu bagian dari model hujan besarnya kan. Itu bagian dari. Ya. Tapi ketika menghitung membandingkan hubungan antara infiltrasi dengan surface runoff untuk kemudian jadi banjir, misalnya dengan membandingkan kan, berapa persen air yang mengalir, berapa persen yang masuk. Itu AHP. Misalnya, tapi kan SCS itu nanti digunakan untuk part mananya. Hitung debit banjirnya. Jadi caranya gini, kamu cari metode penentuan banjir. Ya. Ya itu untuk itu debit airnya. Nah, tapi untuk menentukan banjir kan pakai semuanya digabung kan. In general banjir itu pasti menggunakan ArcGIS. Tapi dari itu kan banyak metode di ArcGIS itu. Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kan tidak silakan. Yang penting hari ini ya. Oke, jadi target hari ini itu kalian sudah fix daerahnya dan sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Ya, sudah tahu masalahnya ya. Hah? Kalau sudah tinggal di-upload kan ada di learning-nya kan? Login, upload. Kalau yang sudah silakan login dan di-upload. Nah, di situ tulis ya rujukan utama. Ya, tadi kan jadi ganti. Rujukannya ya. Jadi kamu kan di bagian terakhir rujukan. Nulisnya nama penulis ya, seperti penulisan ilmiah kan, tulisan siapa dan seterusnya. Ya, jadi bagian atas ada rujukan utamanya ya. Jadi kamu nggak cuma ngomong, nggak cuma omon-omon gitu ya, tapi ada rujukannya. Nah itu yang akan dibahas di minggu depan. Kita akan ekspor lagi. Betul tidak? Rujukan kamu itu menjawab masalah kan? Kayak tadi dengar kan? Kamu bicara air, datanya hidrokarbon. Bicara sudah tahu kasusnya pasir, rujukannya batu gamping kan enggak? Nah, itu kamu sampai tahu rujukannya. Itu kita cek di minggu depan. Apakah rujukan itu menjawab
masalah kamu atau tidak. Ditulis rujukannya ya. Makanya itu itu sebetulnya tantangan di kita gitu. Iya, nanti pakai data mereka. Kalau datanya bisa misalkan produktivitas ya kan sebagai rujukan lah ya. Tapi yang penting itu how to solve-nya itu kira-kira. Dan nanti hari ini juga wisata ya, minggu depan itu dibahas. Ya cocok dari itunya, dari ujurannya ganti lagi. Agak sulit juga dari paper yang menyediakan data. Nah, kalau beberapa data ada beberapa. Jadi nanti kita arahkan kayak ke beberapa website dia penyedia data. Kalau dulu Pak Erwin kan di apa Indonesia itu dulu ada itu. Dapat datanya dari Ah. Nah, data dan potensi untuk panas bumi kan bisa betul. Harapannya ke situ sebelum nanti dia dirasain melakukan penelitian sendiri. Nah itu nanti dibilang oke lah mereka mau skor. Tapi kan teknik skornya juga banyak kan. Itu yang kita nggak boleh sama nanti. Nanti begitu semua sudah sama, saya akan dipilih lagi. Enggak juga, pada akhirnya enggak ada. Ya, pokoknya gini, mereka ini kan diharapkan memiliki satu pemahaman di kuliah komoditas. Tapi kan saya jelasin tuh sumber-sumber data yang bisa diakses. Makanya hari ini diusahakan dulu. Kayak minggu kemarin itu kan dia mau ikut kelompok ini. Terus kayaknya nggak sesuai. Pada saya dari saya, Pak, saya mau ganti kelompok. Ini mana berdiskusi. Tapi poinnya kan yang kita mau itu biar tidak sebelum-sebelumnya. Oh, udah satu morfotektonik semua. Karena mereka tidak mau berpikir. Terus sekarang kita pun mereka untuk mulai karena sebetulnya target saya yang jadi itu yang tahun depan bukan tahun ini. Ini ya, dua-dua di awal sudah di drill cara ngelihat data dan sebenarnya tanya itu bukan sebenarnya nggak seperti apa. Nah, kalau bisa didorong oleh apa? Ini udah rencana topik ini, mendadak ini. Kadang-kadang mereka ini malas nyari sebetulnya. Jadi kadang-kadang saya di kuliah biostatistik itu saya gunakan data yang dikumpulin anak-anak tugas saya. Karena kalau saya suruh itu enggak itu. Jadi ya agak beda lah ya. Kalau kita kan dosen ngomong gini, kita nyari gitu. Ini harus udah disuruh ampun belum tentu banget. database Beberapa ada kayak datanya itu portal itu ada informasi dasarnya. Jadi memang sifatnya gini. Pertama kita akan dapat sumber datanya. Lalu turun lagi ke sumbernya. Nah, nanti ketemu papernya kan? Itu kan. Nah itu yang mereka malas. Dari metadata ketemu. Itu tadi kan juga. Tujuan itu masih ada datanya. Jadi makanya kita mesti dorong mereka topiknya dipaksa dulu.
Sudah 5 menit lagi apa 10 menit lagi? Sebelum ganti mata kuliah. Hah? Berapa menit? 5? 5, oke. Hah? Oke. Ya kamu carilah, itu kan tugas captionnya kamu kan, bukan hanya ke saya. Kamu ini kan banyak kan, 6 orang. Kamu punya masalah, kamu nggak ada masalah gitu kan? Semua masalah bisa diselesaikan. Kamu masalah pun silakan setelah kamu gitu kan? Jangan yang ke saya metodenya pakai metode apa ya kamu lah ini kan metode kamu. Jadi 11/4 kita selesai ya. Oke. Oh, nak foto terus, oh, ulah nih.